adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning. Nah, ini sudah jelas sekali. Dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Ini Smaldino dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa pembelajaran pada abad 21 telah banyak mengalami perubahan, integrasi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Forsa Educa Tutorial and Education. Baik Sobat Forsa semua, kali ini saya akan membahas untuk part yang ke-9 untuk pembahasan soal pretest pedagogik untuk tahun 2022 ya, PPG tahun 2022. Bagi teman-teman semua yang belum melaksanakan tes secara domisili, channel ini saya menyajikan beberapa pembahasan soal-soal pretest di mana teman-teman bisa membacanya, bisa mempelajarinya mulai dari part 1 sampai part 9 ini ya. Oke teman-teman semua, sebelum saya memulai videonya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai videonya untuk soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama teman-teman semua, kita mulai untuk soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa ya. Nah ini karya seni rupa dan seni kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 ya. C6 itu mencipta, yang tepat adalah titik-titik. Nah di sini untuk membahas soal ini berarti teman-teman harus hafal dan tahu ya, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya, atau mencipta C6 ya, harus hafal kata kerja operasionalnya ya. Oke, kita pilih yang A, coba pilihannya A, mengelompokkan bahan alam dari tanaman panduan untuk program karya seni. Nah ini KKO nya adalah mengelompokkan. Mengelompokkan itu kan berarti untuk C2 gitu teman-teman, berarti yang A bukan. Kemudian B, yang B itu menyebutkan juga maksudnya C2 teman-teman, jadi belum ke ranah C6 ya. Kemudian menjelaskan sifat, menjelaskan itu C1 teman-teman, jadi untuk C juga bukan. Kemudian membedakan juga masuknya C2, yang ini juga bukan. Nah kemudian yang E, yang itu membuat teman-teman. Nah ini membuat adalah masuknya C6, jadi yang paling tepat adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi untuk KKO nya silakan disesuaikan dengan rumusan yang ada di soal ini ya. Kalau mencipta berarti teman-teman harus nyari KKO yang C6 atau mencipta. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke, nomor berikutnya teman-teman semua. Bu Ranti mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah ini ya. Hal tersebut termasuk kegiatan apakah A. memberikan acuan, B. melaksanakan tes awal, C. memberikan bimbingan, D. membuat kaitan, E. meningkatkan motivasi. Nah di sini mengingat kembali materi ya, mengajukan pertanyaan untuk mengingat kembali, dengan tujuan siswa tersebut mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Ini berarti yang paling tepat adalah membuat kaitan teman-teman ya. Jadi dari apa yang kita tanyakan agar anak tersebut tahu kondisi sebelumnya, kemudian kita kaitkan dengan pelajaran yang akan kita bahas. Nah untuk poin A, B, C, D, E ini teman-teman memang harus hafal teorinya teman-teman. Oke, di sini jawabannya adalah D. Kemudian teorinya teman juga harus hafal di sini ya, mulai dari acuan, kaitan, motivasi, dan pretest tentunya ya. Nah, acuan sendiri di sini dijelaskan bahwasanya acuan adalah menyampaikan secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari. Ini kalau acuan. Kaitan, nah ini kaitannya yang jadi jawaban tadi. Kaitan adalah apersepsi teman-teman. Jadi di awal ya, sebelum masuk ke pembelajaran ada apersepsi. Nah ini ada kaitan di sini. Apersepsi menghubungkan materi pelajaran yang sudah dimiliki oleh siswa dengan materi yang akan dipelajari. Nah ini adalah kaitan ya. Kemudian motivasi saya rasa teman-teman semua sudah hafal ya. Motivasi adalah memberikan penguatan seperti memberi pujian atau hadiah, menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, atau memberi nasihat. Itu motivasi. Sedangkan pretest adalah kegiatan yang sebelum melakukan ya, mengukur dan mengetahui sejauh mana materi bahan pelajaran yang akan dipelajari sudah dikuasai oleh siswa. Itu adalah pretest. Oke. Jadi 4 poin ini teman-teman harus hafal semua. Oke, nomor berikutnya.
Berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning, ya, web learning. Nah, ini kaitannya dengan teknik informasi ya, TIK ya. Teknik informasi dan komunikasi, dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning di sini ya, merupakan implikasi. Tapi pertanyaannya ternyata merupakan implikasi dari teori belajar apa, kan gitu ya. Ini kalau kita acuannya hanya web learning atau social media, pasti nanti larinya ke cybernet ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah implikasinya ya. Oke. Untuk soal ini jawabannya adalah konstruktivisme teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan materi. Nah, ini teorinya teman-teman harus paham dan hafal betul di sini ya. Implikasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implikasi teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan proses pembelajaran modern, nah ini ya, adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning. Nah, ini sudah jelas sekali. Dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Ini Smaldino dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa pembelajaran pada abad 21 telah banyak mengalami perubahan, integrasi internet dan sosial media, memberikan perspektif baru dalam pembelajaran. Jadi implikasinya itu berbeda ya. Oke. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem, komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami adalah unsur-unsurnya ya. Unsur dari pembelajaran sendiri adalah A, B, C, D. Atau yang pertama A adalah audiens atau sering kita sebut dengan siswa. B adalah behavioristik, adalah kemampuan ya, kemampuannya. Kemudian C, kondisional atau kondisinya ya. Jadi menggambarkan pembelajaran apa yang sedang dilakukan dengan cara apa, itu kondisinya ya. Kemudian D-nya adalah degree. Degree itu adalah hasil akhirnya atau outputnya. Ini dijelaskan biasanya dengan baik atau dengan benar atau secara benar atau secara baik. Intinya gitu ya. Oke, yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek. Nah, berarti ini kondisinya ya, praktek. C-nya ada, siswanya ada, A, CA ada. Menjelaskan kondisi operasional dan komponen perangkat keras berupa komponen komponen input. Behaviorsnya ada, kemudian proses dan output. Nah, tapi di sini degree-nya tidak ada. Jadi di sini tidak termasuk ya. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini kondisinya sudah ada. Siswa dapat menjelaskan, behavioristiknya ada. Kemudian siswanya ada ya. Siswanya berarti audiennya juga ada. Dan komponen perangkat keras dengan benar atau secara benar. Nah, ini degree-nya sudah kelihatan teman-teman. Jadi sudah lengkap A, B, C, D-nya ya. Unsurnya sudah ada semua ya. Jadi kalau menurut saya ini B yang paling benar. Kita coba lihat yang C. Siswa dapat, siswa A-nya ada. Menjelaskan berarti B-nya ada, behavioristiknya ya. Kemudian tapi kondisionalnya tidak ada. Kondisionalnya tidak ada ya. Secara benar degree-nya memang ada, tapi C-nya tidak ada. Jadi yang C ini salah. Yang D, menjelaskan kondisi operasional perangkat keras komponen input. Nah, ini A-nya tidak ada, audiennya tidak ada teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita langsung lanjutkan. Pada saat penyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Ya. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apakah A, fakta, B, prosedur, C, keterampilan, D, konsep, ataukah E, prinsip. Nah, ini sebenarnya materi dasarnya ada teman-teman semua. Untuk fakta itu apa, prosedur itu apa, keterampilan apa, konsep, sampai prinsip itu apa. Jadi untuk soal ini ketika nanti yang diminta adalah mendefinisikan, mengelompokkan, membedakan, nanti masuknya adalah ke dalam konsep ya. Jadi jawaban yang tepat adalah konsep. Nah, ini adalah materi dasarnya teman-teman. Kalau fakta ini indikator hasil belajar yang harus dicapai siswa adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana, dan suatu peristiwa. Ini fakta. Konsep apabila diminta mengemukakan definisi, membedakan dua hal. Nah, tadi ada membedakan nih, membedakan dua hal.
dan mengklasifikasikan, sama mengklasifikasikan. Kemudian prosedur apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian kalau prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Keterampilan apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Kemudian aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Aspek motorik apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, dari sini sudah dijelaskan tujuan pembelajaran yang diminta siswa adalah dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan. Maka jenis-jenis unggas, membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Nah ini, ya. Diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan, mengelompokkan, mengklasifikasikan. Nah ini materi dasarnya. Soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik. Nah, keterlibatan peserta didik secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu cooperative, inquiry, problem solving, discovery, dan kontekstual atau kontekstual. Ini sebenarnya soal sudah pernah saya bahas ya. Jadi kalau kontekstual itu berkaitan dengan kehidupan pribadi dari siswa tersebut. Misalkan siswa yang berada di pegunungan, mereka dapat mengambil dari lingkungan-lingkungan sekitar yang dikaitkan dengan pembelajaran sehari-hari. Jadi kalau untuk ini jawaban yang paling tepat adalah kontekstual. Untuk materi dasarnya ini ada semua, bisa teman-teman baca semua ya di sini ya. Mode kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama. Nah ini. Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Inquiry, ini bisa dibaca sendiri. Discovery ya, discovery learning. Discover, ini dari kata discover berarti menemukan ya, menemukan. Kemudian kontekstual atau contextual testing learning. Nah ini konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, ya, jadi lingkungan sekitar. Oke, lanjut teman-teman semua. Nah, berikut ini merupakan prinsip penelitian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian, kecuali berarti yang tidak ada teman-teman. Sahih itu pasti ada, valid pasti ada, terkait, nah ini terkait yang masih tanda tanya ya. Nah, kemudian edukatif itu ada, meaningful juga ada, ya, bermakna ya. Ini jawaban yang paling tepat adalah terkait. Oke, materi dasarnya ini, ya. Sahih, objektif, adil, ini penjelasannya silakan dibaca ya. Terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, bermakna. Nah, bermakna itu sama dengan meaningful teman-teman semua, ya. Meaningful itu bermakna. Kemudian edukatif itu sama saja mendidik, ya. Kata lainnya adalah mendidik. Oke, jadi yang tidak ada adalah tadi yang terkait. Oke, teman-teman semua sudah selesai. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk pantau terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.